Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 20. Keesokan paginya. Di ruang privat gedung Phoenix. Tuan Luther, terima kasih atas perlindunganmu. Ini adalah rumput hati naga yang kamu minta. Silakan diperiksa. Bianca menempatkan sebuah kotak kayu yang cantik di atas meja dan sedikit mendorongnya ke depan. Luther membukanya dan melihat isinya. Di dalam kotak kayu tersebut, terdapat sebuah tanaman obat berwarna merah seperti darah. Bentuk tanaman tersebut berliku-liku, mirip seperti seekor naga dan terlihat sangat unik. Luther mengendusnya perlahan. Tercium aroma khas dari tanaman tersebut. Ini memang rumput hati naga. Terima kasih banyak, Nona Bianca. Luther tersenyum senang. Selama bertahun-tahun, dia selalu mencari berbagai macam obat langka yang berharga. Sekarang, dia akhirnya menemukan satu tanaman lagi. Kini, hanya tinggal 5 tanaman lagi. Jika dia bisa menemukan yang terakhir, nyawa orang itu bisa terselamatkan. Tidak perlu berterima kasih. Kamu pantas mendapatkan imbalan ini. Sebenarnya, aku yang seharusnya berterima kasih padamu, ujar Bianca sambil tersenyum. Nona Bianca, aku punya permintaan yang agak memalukan. Kalau Anda menemukan tanaman obat langka seperti ini di masa depan, bisakah Anda menghubungiku segera? Aku bersedia membayar mahal, ujar Luther dengan serius. Baiklah, tapi aku penasaran. Apa yang ingin Tuan Luther lakukan dengan barang-barang seperti ini? Bianca bertanya dengan hati-hati. Untuk menyelamatkan nyawa seseorang, Luther ragu sejenak. Lalu akhirnya berkata, seorang temanku menderita luka serius dan membutuhkan obat-obatan langka ini untuk menyelamatkan nyawanya. Oh, penyakit apa separah itu? Sampai-sampai Tuan Luther tidak bisa menyembuhkannya. Bianca sangat terkejut. Bianca sendiri sudah melihat betapa hebatnya kemampuan medis Luther. Tidak berlebihan jika mengatakan Luther bahkan sanggup menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Hanya mengandalkan keterampilan medis saja tidak cukup. Butuh sejumlah besar bahan obat untuk mengobati lukanya. Luther menggelengkan kepalanya. Sehebat apapun kemampuan medisnya, tanpa bahan obat yang tepat untuk mengatasi penyakit tersebut, tetap saja penyakit itu tidak akan sembuh. Ternyata begitu. Bianca menganggukkan kepalanya dengan penuh pengertian. Baiklah, aku akan mencarinya untukmu dan memberitahumu segera kalau ada kabar. Terima kasih banyak sebelumnya, Nona Bianca, ujar Luther sambil mengangguk. Tidak masalah, sering telepon aku ya, Bianca berkedip dengan penuh arti. Tentu, semoga komunikasi kita tetap terjaga, jawab Luther. Setelah itu, Luther berbasa-basi sebentar dan kemudian beranjak pergi. 20 menit kemudian, di luar pintu klinik damai, Luther masuk dengan 2 botol anggur di tangannya. Tukang mabuk, tebak apa yang kubawa untukmu? Seru Luther sambil melihat-lihat sekeliling. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara dengkuran. Luther mengikuti arah datangnya suara itu dan menemukan seorang pria tua yang sedang mabuk bersembunyi di bawah meja klinik tersebut. Mata pria tua itu buta sebelah, kakinya juga patah, dan dia berpakaian lusuh seperti seorang pengemis. Hei, bangun! Luther membangunkan pria tua itu. Pria tua itu tidak memedulikannya. Dia hanya berguling dan melanjutkan tidurnya. Suara dengkurannya juga menjadi semakin keras. Tidurmu sangat pulas. Ya, Luther tersenyum sinis. Lalu dia membuka salah satu botol anggur. Saat aroma anggur menyebar, suara dengkuran itu tiba-tiba berhenti. Pria tua yang sedang tidur nyenyak itu langsung terbangun. Kepalanya terbentur meja, membuat meja itu hancur berkeping-keping. Tanpa menghiraukan pecahan-pecahan yang berserakan di lantai, pria tua itu merebut botol anggur dari tangan Luther dan meneguknya dengan lahap. Enak sekali anggur ini. Pria tua itu bersenandung puas dengan wajah penuh kenikmatan. 2 botol anggur ini cukup mahal. Pelan-pelan minumnya. Luther mengingatkannya. Nggak usah banyak omong kosong. Pria tua itu memutar bola matanya dan berkata, kamu punya banyak uang. 2 botol anggur ini bukan apa-apa bagimu. Tetap saja nggak boleh disia-siakan. Balas Luther, jangan banyak omong kosong, deh. Terus terang saja, ada apa kamu mencariku? Ujar pria tua itu seraya menatap Luther dengan tajam. Nah,
Aku menemukan sebuah obat spiritual kelas atas lagi. Luther menyerahkan kotak yang berisi rumput hati naga. Pria tua bermata satu itu membukanya dan mengerutkan kening. Dasar anak keras kepala. Sudah berkali-kali ku bilang. Jangan repot-repot mencarikan obat untukku. Cepat atau lambat, aku akan mati juga. Apa bedanya mati 2 tahun lebih awal atau lebih lambat? Kematianmu memang urusanmu sendiri. Tapi mencari obat juga urusanku sendiri. Dua hal itu nggak ada hubungannya. Ujar Luther seraya mengangkat bahunya. Hei, kenapa kamu nggak mau dengar nasihat orang? Pria tua itu menjadi agak cemas. Apa kamu tahu bahwa bahan utama untuk membuat pil penyambung nyawa itu dikendalikan oleh keluarga Bennett? Kalau kamu terus mencari seperti ini, cepat atau lambat kamu akan ketahuan. Memangnya kenapa? Diriku sekarang sudah beda dengan diriku 10 tahun yang lalu. Ucap Luther. Anak muda, aku tahu kemampuanmu sekarang sudah melebihi gurumu. Tapi, keluarga Bennett adalah orang yang sangat berpengaruh. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Aku tidak ingin kamu terlibat lagi. Pria tua bermata satu itu terlihat serius. Kalau memang sudah sial, mau bagaimanapun gak akan bisa dihindari lagi. Setelah bersembunyi selama 10 tahun, aku gak mau bersembunyi lagi sekarang. Aku ingin hidup dengan martabat. Kata Luther dengan tegas. Jalan hidupmu sudah ditakdirkan penuh dengan rintangan dan ibumu hanya berharap kamu bisa hidup damai seperti orang biasa. Ibuku sudah meninggal. Kamu adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Masa aku harus melihatmu mati begitu saja? Seru Luther. Hidupku nggak berharga. Mati pun nggak perlu disesali. Kalau begitu, aku akan mati bersamamu. Ujar Luther. Hei, kenapa kamu begitu keras kepala? Meskipun kamu tidak memikirkan diri sendiri, seharusnya kamu memikirkan istrimu yang cantik itu, bukan? Kamu mau membuatnya menjadi janda. Pria tua bermata satu itu menggunakan senjata pemungkasnya. 3 tahun yang lalu, dia sudah menyadari bahwa Luther adalah orang yang ambisius. Untuk membuatnya tetap patuh, pria tua itu mencarikan seorang wanita cantik untuk menjadikannya sebagai istri Luther. Setiap kali menghadapi masalah, dia akan selalu menggunakan trik ini untuk mengancamnya dan trik ini selalu berhasil. Nggak mempan. Kami sudah bercerai. Ucap Luther sambil menggeleng. Apa? Bercerai? Pria tua itu termangu. Gawat. Tanpa ancaman ini, Luther pasti akan jadi semena-mena. Pak tua. Pokoknya keputusanku sudah bulat. Mau kamu setuju atau enggak, aku akan tetap melakukannya. Kamu juga seharusnya tahu kepribadianku. Kata Luther dengan serius. Baiklah. Kalau kamu mau mencoba, lakukan saja. Pria tua bermata satu itu melambaikan tangannya dan berkata sambil menghela napas. Paling-paling, kakiku putus satu lagi dan mataku jadi buta sepenuhnya. Kamu tidak akan kehilangan matamu. Aku akan membuatmu hidup dengan baik. Balas Luther sambil mengepalkan tinjunya dan tatapannya yang tampak sangat yakin. 10 tahun yang lalu, kamu melindungiku. Sekarang, giliranku melindungimu.